Ibu mertua hinaku wanita lumpuh. Tak disangka 10 menit kemudian ayahku datang dengan mobil mewah dan 10 ajudan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma kopi pekat dan gerimis lembut yang menampar kaca jendela selalu menjadi pelipur lara favorit Anya. Siang itu, di sudut kafe kecil yang agak tersembunyi, di atas meja kayu yang usang namun bersih, ia menggenggam muk porselen dengan kedua tangannya, mencari kehangatan yang tidak bisa ia temukan sepenuhnya dalam hatinya. Di hadapannya, Bastian memancarkan aura yang kontras. Pria itu tampak selalu cerah, seperti matahari di balik awan mendung. Wajahnya yang tegas namun selalu diliputi senyum itu adalah jangkar bagi Anya. Bastian, pewaris tunggal dari Arlan Group, sebuah perusahaan properti kelas atas, seharusnya berada di kantor mewah yang berpendingin udara. Namun, ia selalu memilih tempat sederhana ini, tempat di mana Anya merasa paling nyaman dengan kursi roda yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Kau melamun lagi, sayang. Soal gaun pengantin lagi? Tanya Bastian. Suaranya selembut belayan angin musim semi, sambil menyendokkan sedikit buih cappuccino ke hidung Anya. Anya tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gemerincing lonceng kristal yang rapuh. Bukan soal gaunnya, Bas. Aku justru sedang memikirkan, bagaimana aku akan menari di hari pernikahan kita. Wajah Bastian sontak berubah serius. Ia menjangkau tangan Anya yang dingin di atas meja, menggenggamnya erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya. Kau tidak perlu berdiri untuk membuatku jatuh cinta, Anya. Kita akan menari persis di tempat ini, di hati kita. Aku akan mengangkatmu, dan kita akan membiarkan dunia melihat bahwa cinta tidak butuh dua kaki yang utuh untuk terbang. Anya menatap mata Bastian. Di mata itu, ia tidak pernah melihat iba, hanya cinta murni dan kekaguman yang jujur. Kecelakaan mobil tragis 7 tahun lalu telah merenggut kemampuan kakinya untuk berdiri. Namun seolah menukar kerugian itu dengan memberikannya hati yang lebih peka dan otak yang luar biasa tajam. Anya adalah seorang desainer grafis lepas yang sangat dihormati di kalangan profesional, yang karya-karyanya selalu mendulang pujian. Ia tidak pernah mau menggunakan nama atau uang dari ayahnya, Pak Wisnu, yang ia kenal sebagai pensiunan guru yang dermawan, yang kini fokus mengurus yayasan sosial. Anya sengaja menyederhanakan hidupnya, seolah berjalan di atas tali yang tipis, memastikan setiap orang yang mendekatinya benar-benar tulus. Aku takut, Bas, bisik Anya. Bukan soal aku tidak bisa berjalan, tapi soal ibumu. Bastian menghela napas panjang, berat, seolah baru saja menelan sebongkah batu. Ibu Ratna. Ia menyebut nama itu dengan nada yang bercampur antara rasa hormat dan keputusasaan. Ibu Ratna, atau lengkapnya Ratna Paramita, adalah bayangan gelap yang selalu menghantui hubungan mereka. Wanita itu adalah perwujudan sempurna dari status sosial yang tinggi, anggun, berkuasa, dan sangat memandang dunia dari ketinggian menara gading kekayaan. Bagi Ibu Ratna, pernikahan adalah merger dua kerajaan bisnis, bukan penyatuan dua hati. Ia terobsesi pada silsilah dan penampilan. Ia selalu membayangkan menantunya adalah model yang bisa ia pamerkan di setiap acara sosialita. Minggu lalu, saat aku mencoba bicara dengannya lagi, dia bilang begini padaku. Bastian mencondongkan tubuhnya ke depan, menirukan suara ibunya yang dingin menusuk. Bastian, kau adalah satu-satunya penerus keluarga Arlan. Kau tidak boleh membawa beban mati ke dalam rumah kita. Pikirkan citra perusahaan. Bagaimana klien-klien besar akan menghormati kita jika Nyonya Arlan berikutnya bahkan tidak bisa menyambut mereka di pintu tanpa dibantu oleh kursi roda besi itu? Anya menutup mata sejenak, menahan rasa perih yang melilit dadanya. Hinaan itu, beban mati, terasa seperti belati yang berkarat. Ia sudah sering mendengar penghinaan, tapi mendengar kata itu diucapkan oleh ibu dari pria yang dicintainya, rasanya berbeda. Lihat, Bas. Itu intinya. Kata Anya, suaranya bergetar. Aku ini beban. Aku ini aib bagi kemewahan yang dipertahankan ibumu. Mungkin dia benar. Mungkin kita harus. Jangan selesaikan kalimat itu,
Anya, potong Bastian cepat, matanya memancarkan api kemarahan yang tertahan. Ibu tidak benar. Ibu hanya buta oleh kilauan harta yang ia agungkan. Kau jauh lebih berharga daripada seluruh proyek properti yang pernah dibangun ayah. Kau punya hati yang murni, kau punya kecerdasan yang membuatku kagum setiap hari, dan yang terpenting, kau membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Bastian menghela napas lagi, memaksakan diri untuk tenang. Ia menceritakan lebih dalam tentang keluarganya. Ayahku, Arlan Dirgantara, adalah pria baik, ayah yang berwibawa. Tapi dia terlalu lelah melawan ibu. Ayah selalu membelaku saat di belakang ibu, tapi di depan ibu, dia hanya bisa diam. Ayah sedang sibuk sekali akhir-akhir ini. Ada masalah besar di kantor yang selalu ia sembunyikan dariku. Ayah bahkan terlihat lebih kurus. Aku yakin, masalah perusahaan itu yang membuat ibu semakin sensitif soal aset dan liabilitas. Ibu takut keluarganya jatuh miskin, dan dia melihatmu sebagai risiko yang tidak perlu. Aku justru kasihan pada ayahmu, kata Anya lirih. Dia hidup dalam sangkar emas yang dibangun istrinya. Maka dari itu, kita harus tunjukkan pada mereka, Anya. Kita akan menikah dengan atau tanpa restu ibu, tekad Bastian, matanya bersinar. Aku sudah bicara dengan ayahmu, Pak Wisnu. Beliau setuju untuk datang ke pernikahan kita, meskipun beliau selalu menghindari keramaian. Kita tidak butuh pesta mewah, kita hanya butuh saksi. Dan yang paling penting, kita butuh Pak Wisnu di sana. Anya tersenyum, hati kecilnya sedikit menghangat mendengar nama ayahnya. Pak Wisnu, ayah Anya, adalah sosok yang misterius. Ia tidak pernah tampil di depan umum, selalu menghindari kamera, dan seolah-olah hidup dalam bayangan. Anya tahu ayahnya sangat menyayanginya, namun sejak kecelakaan itu, Pak Wisnu menjadi sangat tertutup dan fokus pada yayasan sosialnya. Anya hanya tahu bahwa ayahnya hidup dari uang pensiun dan donasi kecil untuk yayasan. Ia tidak pernah tahu bahwa Pak Wisnu sebenarnya adalah sosok yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ada alasan kuat mengapa Pak Wisnu memilih hidup anonim dan menyembunyikan putrinya dari mata publik. Hanya Pak Wisnu yang tahu semua kebenaran di balik kecelakaan dan kelumpuhan Anya. Ayah bilang beliau akan datang dengan kejutan kecil, kata Anya, sedikit penasaran. Aku tidak tahu kejutan apa. Mungkin dia akan membawakan kita sepasang merpati putih. Bastian tersenyum simpul, mencium punggung tangan Anya. Apapun itu, aku yakin itu adalah restu terbaik yang akan kita dapatkan. Tiba-tiba, ponsel Bastian bergetar. Ia membacanya dan wajahnya seketika menegang. Itu pesan dari ayah Arlan. Ada apa, Bas? Tanya Anya, cemas. Bastian menatap Anya dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ayah bilang kita harus segera menentukan tanggal pernikahan. Dia bilang, sebelum semuanya terlambat. Terlambat? Terlambat kenapa? Aku tidak tahu, Anya. Tapi raut wajah ayah belakangan ini seperti seseorang yang berlari dari hantu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada Arlan Group. Tapi saat ini, yang paling penting adalah, kita harus membuat janji sehidup semati ini secepatnya. Sebelum ibu melakukan hal gila untuk memisahkan kita. Sebelum rahasia keluarga kami menghancurkan kita. Anya mengangguk, sorot matanya berubah dari cemas menjadi tekad. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Bastian tepat di manik matanya. Baiklah, Bas. Kita akan menikah 2 minggu lagi, di ballroom yang kita sewa itu. Kita akan buktikan pada ibumu dan siapapun, bahwa cinta kita tidak bisa dibeli atau ditawar oleh status sosial. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Bastian menahan napasnya, lalu menghembuskannya lega. Terima kasih, sayang. Kau adalah matahari yang kuhadapi setiap badai. 2 minggu lagi, kau akan menjadi Nyonya Arlan, secara sah, di mata Tuhan dan hukum. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Mereka berpelukan di tengah kafe yang mulai sepi, di bawah gerimis yang kini terdengar seperti bisikan janji. Mereka tidak tahu, janji 2 minggu ke depan itu akan menjadi medan perang sesungguhnya, di mana kursi roda hanya akan menjadi pemicu sebuah drama keluarga yang paling memalukan,
sekaligus kunci pembuka sebuah rahasia besar yang akan mengguncang fondasi kemewahan keluarga Bastian. Anya meninggalkan kafe, ditemani Bastian, hati mereka campur aduk antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia kembali ke apartemen sederhananya. Sebelum tidur, ia membuka kotak kayu tua itu lagi. Di dalamnya, selain medali dan kunci brankas kecil, ada sebuah amplop berisi foto ayahnya, Pak Wisnu, saat muda, berdiri di samping sebuah bangunan megah, tampak jauh lebih formal dan berwibawa daripada sosok pensiunan guru yang ia kenal. Siapa sebenarnya ayah? Dan mengapa ia membiarkan aku hidup begini? Bisik Anya, benang-benang rahasia itu mulai merajut kecurigaan di hatinya, kecurigaan yang akan segera terjawab dengan cara yang paling dramatis. Babak baru telah dimulai. 2 minggu sebelum hari H, udara di kediaman keluarga Arlan terasa seperti timah, berat dan dingin. Di luar, taman yang dirawat sempurna memamerkan kemewahan yang tak terjangkau. Namun di dalam, aura ketegangan mengancam untuk merobek tirai keharmonisan yang dipaksakan. Anya tiba bersama Bastian. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna beige yang menutupi lutut, duduk tegak di kursi rodanya seolah ia adalah seorang ratu di atas tahta portabelnya. Ia berusaha tampil tenang, namun degup jantungnya secepat balapan kuda yang tak terkendali. Ia tahu, malam ini bukan hanya makan malam, melainkan sebuah pertarungan martabat. Tarik napas, sayang, bisik Bastian sambil mendorong kursi roda Anya melewati pintu mahoni yang menjulang tinggi. Ingat, kau ada di sini karena kau milikku, bukan karena izin siapapun. Di ruang makan, kemewahan berteriak melalui setiap detail. Lampu kristal bohemia, taplak meja sutra, dan piring porselen Inggris berukir emas. Ibu Ratna sudah duduk di ujung meja, anggun, mengenakan gaun malam yang mewah, seolah ia sedang menghadiri gala dinner, bukan makan malam keluarga. Raut wajahnya kaku, seperti patung marmer yang indah namun dingin. Kalian datang tepat waktu, sambut Ibu Ratna, nadanya datar, tanpa kehangatan sedikitpun. Matanya melirik kursi roda Anya seolah itu adalah noda tinta di atas gaun sutranya yang mahal. Silakan duduk, Anya. Anya menyadari tidak ada ruang yang disediakan untuk kursinya, hanya untuk kursinya. Ia harus diposisikan di sudut meja, agak jauh. Itu adalah penghinaan kecil yang disengaja. Terima kasih, Tante, jawab Anya tenang, menjaga senyum tipisnya. Ayah Arlan, yang duduk di seberang Ibu Ratna, hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip bayangan penyesalan. Ia terlihat semakin kurus dan letih, garis-garis kecemasan terukir jelas di sekitar matanya. Ia menyambut Anya dengan tulus. Anya, senang kau datang. Apa kabar Pak Wisnu? Sudah lama ia tidak mampir, tanya Ayah Arlan, berusaha mencairkan suasana. Ayah sehat, Om. Beliau sedang sibuk dengan proyek yayasan di luar kota, jawab Anya. Ayah Arlan dan Pak Wisnu rupanya saling mengenal, meski Anya hanya tahu ayahnya sebagai pensiunan guru. Ibu Ratna mendengus pelan, suaranya berhasil menarik perhatian semua orang. Proyek yayasan? Ah, ya. Pekerjaan amal memang bagus untuk mengisi waktu luang, bukan? Ucapannya jelas merujuk pada kesederhanaan hidup Pak Wisnu, dan secara tidak langsung, meremehkan Anya. Bastian segera menyela, melindungi Anya. Bu, Anya hari ini baru saja menyelesaikan proyek desain logo untuk sebuah perusahaan teknologi besar dari Silicon Valley. Dia dibayar 6 kali lipat dari yang ibu bayangkan untuk satu desainnya. Dia bukan hanya beramal, dia bekerja keras, Bu. Bekerja keras dari rumah. Ibu Ratna memotong, meletakkan garpu peraknya dengan bunyi yang nyaring. Itu bagus, Bastian. Tapi di dunia sosialita kita, orang tidak bertanya, berapa banyak uang yang kau hasilkan di balik layar. Tapi, seberapa baik kau mewakili nama keluarga di depan umum. Ia menatap Anya lurus, tatapannya setajam belati kristal. Anya, apakah kau sudah memikirkan bagaimana kau akan menjalankan tugas sebagai nyonya rumah tangga besar? Pesta amal, kunjungan sosial. Semua itu butuh kaki yang kuat untuk berdiri tegak di tengah sorotan. Bukan kursi roda yang mengalihkan perhatian dan menyita tenaga pelayan untuk memindahkannya ke sana kemari. Kalimat itu, meskipun dibungkus rapi dalam nada bertanya, adalah serangan telak. Bukan lagi tentang cinta Bastian, tapi tentang citra dan liabilitas yang disinggung sebelumnya.
Anya menarik napas. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Tante, saya bisa mengurus rumah dengan baik. Keterbatasan fisik tidak membatasi kemampuan saya. Saya memiliki manajer yang handal untuk urusan bisnis, dan saya memiliki Bastian di sisi saya. Lagi pula, saya tidak berniat menjadi pajangan keluarga seperti yang Tante inginkan. Ibu Ratna tertawa sinis, tawa yang tidak mencapai matanya, terdengar seperti gesekan kaca. Pekerjaan di rumah? Itu sebutan halus untuk menganggur bagi orang-orang seperti kami. Anya, menantuku haruslah aset yang menambah nilai, bukan liabilitas yang terus disokong. Kami sudah mengeluarkan uang jutaan untuk menyewa event organizer terbaik. Apa kau yakin bisa mengimbangi standar itu tanpa membuat malu? Ayah Arlan akhirnya angkat bicara, nadanya penuh kelelahan. Ratna, hentikan. Mereka saling mencintai. Itu yang terpenting. Cinta? Oh, Arlan, kau naif sekali. Cinta tidak bisa membayar utang. Cinta tidak bisa menaikkan harga saham. Kau tahu perusahaan kita sedang dalam masa sulit. Kita butuh sekutu kuat, bukan menantu yang hanya bisa menawarkan cinta sambil menempati kursi roda. Seru Ibu Ratna, suaranya meninggi. Ia baru saja membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan Ayah Arlan. Bastian terkejut. Utang? Perusahaan sedang sulit, ya? Mengapa kalian tidak pernah cerita? Ayah Arlan menunduk, tak berani menatap mata putranya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nak. Hanya turbulensi bisnis biasa. Turbulensi? Arlan, jangan bohongi anakmu. Ibu Ratna melanjutkan, wajahnya memerah karena emosi. Perusahaan kita nyaris bangkrut. Kita sudah menjual 3 properti di Anyer dan Bali, dan kita masih harus mencari investor baru dalam 2 minggu ini, sebelum para pemegang saham mencabut kepercayaan mereka. Kita harus menikah dengan keluarga kaya lain. Bukan gadis lumpuh miskin yang ayahnya hanya seorang pensiunan guru. Penghinaan terakhir itu menghantam Anya seperti sambaran petir. Hati Bastian hancur melihat air mata mulai menggenang di mata Anya. Cukup, Bu, teriak Bastian, memukul meja. Piring-piring bergetar. Anya bukan miskin. Dia mandiri. Dan jika perusahaan ini bangkrut karena kesombongan dan kebutaan ibu, itu bukan urusan Anya. Saya mencintainya, dan kami akan tetap menikah. Ibu Ratna bangkit berdiri, menunjuk Anya dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian sebesar mata burung. Kau akan menyesal, Bastian. Jika kau tetap memilih pengemis kecil ini, aku akan mencoretmu dari semua warisan, dan biarkan kau merasakan hidup susah bersamanya, menjadi pelayan kursi roda seumur hidupmu. Anya segera meraih tangan Bastian, berusaha menenangkannya. Bas, sudah, kita pergi sekarang. Anya, kata Ibu Ratna, suaranya kembali dingin dan menusuk, namun kini ada nada ancaman. Pikirkan baik-baik, tinggalkan Bastian. Kau hanya menyeretnya jatuh ke dalam lumpur kemiskinan dan kegagalan. Atau, kau akan melihat sendiri bagaimana cinta yang kau agungkan itu akan hancur lebur saat ayahnya kehilangan segalanya. Malam itu, di bawah tatapan Ayah Arlan yang penuh penyesalan dan mata Ibu Ratna yang penuh kebencian, Bastian mendorong kursi roda Anya keluar dari rumah. Udara malam yang dingin menyambut mereka, namun dinginnya tidak sebanding dengan dinginnya perpisahan yang disuarakan oleh Ibu Ratna. Saat tiba di mobil, Anya menatap Bastian. Perusahaan ayahmu benar-benar dalam masalah, Bas. Kenapa ayahmu menjual properti di Anyer? Itu aset yang sangat berharga. Bastian menggeleng, frustrasi. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku merasa buta. Tapi aku tidak akan membiarkan masalah uang menghancurkan kita, Anya. Aku tahu, kata Anya, menggenggam erat tangan Bastian. Aku hanya khawatir. Bukan soal kita, tapi soal ayahmu. Dia terlihat sangat tertekan. Sesampainya di apartemen sederhana Anya, keheningan menyelimuti mereka. Di tengah kamar, Anya menatap kotak kayu tua miliknya. Kata-kata Ayah Arlan tentang menjual properti Anyer bergaung di telinganya. Anya tiba-tiba teringat percakapannya dengan ayahnya seminggu lalu. Ayah bilang mau beli tanah untuk yayasan.
Di mana? Di daerah Anyer, ya. Iya, nak. Ada tawaran bagus sekali. Tanah itu dijual dengan harga yang sangat mendesak. Sayang jika dilewatkan, jawab Pak Wisnu saat itu. Anya merasakan sebuah benang tipis menghubungkan titik-titik yang berbeda. Mungkinkah ayahnya, Pak Wisnu, telah membeli properti yang dijual mendadak oleh ayah Arlan? Apakah ayahnya telah membeli aset-aset keluarga Bastian? Anya menggeleng. Tidak mungkin. Ayahnya kan hanya seorang pensiunan guru yang dermawan. Tapi, mengapa ayah Arlan begitu putus asa? Dan mengapa ayah Wisnu tiba-tiba memiliki uang untuk membeli properti mahal di Anyer? Tekanan finansial keluarga Bastian yang diungkapkan Ibu Ratna telah menciptakan keretakan besar. Anya kini memiliki dua kekhawatiran, kebencian Ibu Ratna, dan teka-teki ayahnya sendiri yang terasa semakin misterius. 2 minggu, Bas, kata Anya, menatap Bastian dengan tekad baru. Kita akan percepat. Kita akan menikah, dan kita akan buktikan bahwa Ibu Ratna salah. Aku bukan liabilitas. Aku janji, aku akan menjadi penyelamat bagi ayahmu, meskipun aku harus menggunakan sedikit kemampuan desainku untuk membantunya. Bastian tersenyum, melihat kekuatan baru di mata tunangannya. Ia tidak tahu, kemampuan desain yang dimaksud Anya hanyalah sebuah kiasan. Kekuatan Anya yang sebenarnya jauh lebih besar, tersimpan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk meledak, di bawah restu dan arahan Pak Wisnu, ayahnya yang ternyata tidak sesederhana yang ia kira. Benang-benang takdir sudah terjalin, dan konflik yang awalnya hanya seputar restu, kini merembet ke jantung keuangan keluarga Bastian. 2 minggu ke depan akan menjadi waktu yang singkat untuk menyiapkan pesta, tetapi terasa panjang seperti 1 abad untuk menghadapi kebenaran. Pagi menyapa Anya dengan dingin di apartemennya. Perdebatan sengit di rumah keluarga Arlan semalam masih meninggalkan gema yang memekakan telinga dalam benaknya. Penghinaan Ibu Ratna dan pengakuan terbuka tentang krisis finansial Arlan Group telah mengubah fokus. Ini bukan lagi sekadar masalah restu. Ini adalah perlombaan melawan waktu dan kehancuran. Anya duduk di depan meja kerjanya, namun pikirannya jauh dari deadline desain yang menunggunya. Matanya terpaku pada kotak kayu tua yang ia letakkan di samping monitornya. Kotak itu terasa seperti labirin yang rumit, menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang selama ini ia pahami. Miskin? Pensiunan guru? Gumam Anya pada dirinya sendiri, mengulang ejekan Ibu Ratna. Ia teringat percakapannya dengan Bastian semalam, saat Bastian menyebut ayah Arlan seperti seseorang yang sedang berlari dari hantu. Dan yang paling penting, teringat ucapan ayah Arlan tentang menjual properti di Anyer, yang kebetulan dibeli oleh yayasan milik Pak Wisnu, ayah Anya, dengan harga mendesak. Anya meraih teleponnya dan menghubungi nomor yang sangat jarang ia hubungi, nomor pribadi ayahnya. Halo, ayah. Anya, sayang. Ada apa? Kau terdengar cemas. Suara Pak Wisnu terdengar lembut, namun ada sedikit nada tersembunyi yang terlalu tenang. Seolah ia sudah mengantisipasi panggilan ini. Ayah, aku ingin bertanya jujur. Properti yang yayasan beli di Anyer itu, apakah itu milik keluarga Arlan? Tanya Anya tanpa basa-basi, langsung menusuk inti masalah. Keheningan sejenak menyelimuti sambungan, terasa panjang seperti jarak antara 2 benua. Anya, itu urusan bisnis yayasan. Mereka menjualnya dengan terpaksa karena butuh uang cepat. Mengapa kau bertanya? Pak Wisnu menjawab dengan hati-hati, menghindari kata keluarga Arlan. Ayah tahu betul aku akan menikahi Bastian. Ayah tahu betul mereka sedang kesulitan. Ayah juga tahu bagaimana Ibu Ratna memperlakukanku. Apakah ayah yang selama ini menjadi malaikat penolong anonim bagi perusahaan mereka? Desak Anya, suaranya naik. Nak, ayah hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Ayah hanya membantu bisnis yang hampir karam untuk tetap berlayar. Itu pun jika ayah mampu, jawab Pak Wisnu. Mampu? Sejak kapan pensiunan guru memiliki dana tak terbatas untuk membeli properti elit di Anyer? Ayah selalu bilang kita hidup sederhana. Ayah selalu bilang ayah hanya punya uang pensiun dan donasi kecil. Aku tidak mengerti. Ayah, apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dariku? Tanya Anya, air matanya mulai menetes. Dengar, Anya, kelumpuhanmu, hidup sederhana ayah,
Semua ini adalah perisai yang ayah pasang untuk melindungimu. Ada alasan kuat mengapa ayah harus menyembunyikan identitas dan kekayaan kita yang sesungguhnya. Dan alasan itu, nak, ada hubungannya dengan kecelakaan 7 tahun lalu, yang membuat kakimu. Pak Wisnu terdiam, tidak sanggup melanjutkan. Anya membeku. Kecelakaan yang selama ini ia yakini murni musibah, ternyata adalah bagian dari rahasia yang lebih besar. Katakan, ayah, apa hubungannya? Tuntut Anya. Ayah tidak bisa mengungkapkannya sekarang. Tapi ayah janji, semua akan terungkap di hari pernikahanmu. Ayah ingin memastikan Bastian mencintai Anya yang lumpuh dan sederhana, bukan pewaris Wira Group. Anya tersentak mendengar nama itu. Wira Group. Itu adalah nama konglomerasi raksasa yang bergerak di berbagai sektor, sebuah imperium bisnis yang hampir mustahil dijangkau. Wira Group adalah matahari, dan Arlan Group hanyalah bintang kecil di orbitnya. Wira Group? Ayah, itu tidak mungkin. Ayah harus memutus sambungan sekarang. Nak, siapkan dirimu. Jangan biarkan kata-kata Ibu Ratna merusakmu. Kau jauh lebih kuat dari yang kau duga. Sampai jumpa di hari haji ayah akan datang, dan ayah akan membawa kejutan yang luar biasa. Tutup Pak Wisnu, memutus sambungan tanpa memberi Anya kesempatan untuk bertanya lagi. Anya terdiam, ponsel di tangannya terasa berat. Wira Group. Ayahnya adalah pemilik Wira Group? Itu adalah plot twist yang tak masuk akal. Semua kesederhanaan, semua kelumpuhan yang ia alami, ternyata adalah sebuah skenario pelindung yang dibangun dengan cermat oleh ayahnya. Ia bukan liabilitas, ia adalah pewaris tunggal dari sebuah dinasti. Sementara itu, di kantor mewah Arlan Group, suasana mencekam. Ayah Arlan duduk di kursi kebesarannya, wajahnya abu-abu, kemejanya basah oleh keringat dingin meskipun pendingin ruangan menyala penuh. Di hadapannya, seorang manajer keuangan menunduk ketakutan. Bagaimana, Pak Budi? Apakah dana investor yang baru sudah cair? Kita butuh uang itu untuk membayar pinjaman obligasi besok pagi. Desak ayah Arlan, suaranya serak. Maaf, Tuan Arlan. Investor itu membatalkan perjanjian di detik-detik terakhir. Mereka bilang, mereka mendapat tawaran yang jauh lebih menarik dari pihak lain. Kami sudah mencoba menghubungi bank, tapi jaminan kita sudah sangat tipis. Lapor Pak Budi, gemetar. Ayah Arlan memejamkan mata, merasakan keputusasaan merayap di tubuhnya. Ia tahu, kematian perusahaannya tinggal hitungan jam. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu alasan di balik semua ini. Ibu Ratna. Ibu Ratna telah menggunakan sebagian besar aset perusahaan untuk investasi berisiko tinggi tanpa sepengetahuan ayah Arlan. Saat investasi itu hancur, perusahaan pun ikut runtuh. Sekarang, mereka diambang kebangkrutan, dan ayah Arlan tidak punya cara untuk menghentikan Ibu Ratna yang masih terus mencari sekutu kaya untuk menikahi Bastian. Pintu kantor terbuka tiba-tiba. Ibu Ratna masuk dengan wajah berseri-seri, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Arlan, aku punya kabar baik. Aku berhasil menghubungi Tuan Hartono dari Global Energy. Putranya tertarik pada Bastian, dan Tuan Hartono bersedia menjadi investor utama kita. Asalkan Bastian memutuskan hubungan dengan gadis cacat itu dan menikahi putrinya. Seru Ibu Ratna, matanya berbinar penuh harapan palsu. Ayah Arlan menatap istrinya dengan tatapan kosong, penuh rasa iba dan muak. Ratna, kau tidak mengerti, ya? Hartono, kau pikir kita masih punya waktu untuk tawar-menawar pernikahan? Perusahaan sudah di ujung tanduk. Kita akan bangkrut, Ratna. Besok pagi. Wajah Ibu Ratna langsung pucat pasi. Tidak mungkin. Kau hanya menakutiku. Arlan, kau tidak mau melepaskan gadis lumpuh itu, kan? Di mana uang hasil penjualan properti anyar itu? Kita pakai untuk membayar pinjaman. Uang itu sudah kuinvestasikan kembali kepada pembeli itu sendiri, kata ayah Arlan pelan, memejamkan mata. Pembelinya adalah Yayasan Wira Bakti milik Pak Wisnu. Aku menjualnya karena aku harus menutupi lubang yang kau buat. Aku tidak tahu mengapa Pak Wisnu mau membeli dengan harga setinggi itu, tapi setidaknya, itu menunda kebangkrutan beberapa hari. Yayasan itu? Ayah dari si lumpuh itu? Jangan gila, Arlan.
Kau menjual aset kita ke tangan orang miskin itu. Ibu Ratna histeris, menyambar vas bunga kristal di meja dan melemparkannya ke lantai. Vas itu pecah berkeping-keping, sama seperti nasib perusahaan mereka. Dia bukan orang miskin, Ratna, teriak ayah Arlan. Dia adalah satu-satunya harapan kita sekarang. Aku bahkan memohon padanya untuk tetap merahasiakan pembelian ini, agar para pemegang saham tidak panik. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Mimpinya tentang kemewahan hancur. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan pegangan atas putranya. Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau dicemooh para sosialita. Ratapnya, suaranya dipenuhi ketakutan yang lebih besar daripada kekalahan bisnis. Ayah Arlan berdiri, tubuhnya gemetar karena marah dan lelah. Kau tidak akan miskin, Ratna. Kau hanya akan kehilangan harga diri. Dan kau pantas mendapatkannya, setelah kau menghina wanita sebaik Anya. Sekarang, pergilah. Aku harus mencari cara untuk menghadapi badai yang akan datang di hari pernikahan Bastian. Ibu Ratna pergi, air mata dan make up luntur di wajahnya, meninggalkan ayah Arlan sendirian di tengah kantornya yang dingin, diapit oleh tumpukan berkas hutang. Sementara itu, Anya menatap foto ayahnya yang tersenyum formal di depan gedung Wira Group. Ia kini paham. Ayahnya tidak hanya membeli properti anyar. Ayahnya menyelamatkan Arlan Group secara perlahan, dari belakang layar, menggunakan nama yayasan. Ayah ingin aku diuji, dan ayah ingin menyelamatkan keluarga Bastian. Dan semua ini akan terungkap di hari pernikahan, bisik Anya. Ia kini tahu bahwa kursi roda yang ia duduki adalah tahta yang akan memberinya kekuatan, dan kesederhanaannya adalah senjata yang akan mengalahkan kesombongan. Ia segera menghubungi Bastian. Bas, kita harus segera menikah. Jangan khawatirkan ibumu. Apapun yang terjadi di hari H, aku siap menghadapinya. Kita harus membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari uang dan status sosial. Tentu, sayang, jawab Bastian. Suaranya sedikit lebih tenang. Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu dari semua ancaman ibu, bahkan dari ancaman kebangkrutan yang menghadang. Anya tersenyum, senyum penuh makna yang tidak diketahui Bastian. Ia kini tidak takut. Ia siap untuk hari H, siap untuk menjadi pengantin lumpuh yang dihina, karena ia tahu, di balik kursi rodanya, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang siap meledak bersama kedatangan ayahnya. Babak klimaks sudah di depan mata. Panggung sudah disiapkan. Kini tinggal menunggu drama pertunjukan dimulai. 2 minggu terasa seperti 2 hari dan 2 abad sekaligus. Waktu berdetak cepat untuk hari pernikahan. Namun berjalan lambat di tengah bayang-bayang kebangkrutan yang menghantui Bastian. Anya menggunakan semua energinya untuk menyederhanakan persiapan. Mereka memilih ballroom hotel yang minimalis, jauh dari pesta mewah yang diidamkan Ibu Ratna. Kursi roda Anya sudah dihiasi bunga-bunga lili putih, melambangkan kemurnian cinta mereka. Anya bergerak dengan keheningan dan kecepatan yang menakjubkan, mengurus undangan hingga detail dekorasi, seolah ia sedang membangun benteng ketenangan sebelum badai. Meskipun hatinya kini menyimpan rahasia besar tentang kekayaan Pak Wisnu, ayahnya, Anya tetap menjaga penampilan sederhananya. Ia ingin melihat sampai sejauh mana ketulusan Bastian dan betapa dalamnya kesombongan Ibu Ratna bisa meracuni. Ia telah menghubungi ayahnya, menguatkan rencana, dan hanya menunggu sinyal dari Pak Wisnu untuk hari haji. Kau luar biasa, sayang, ujar Bastian, yang sore itu datang ke apartemen Anya dengan wajah kusut, membawa sepasang cincin kawin sederhana. Anya menyambutnya dengan senyum lembut. Aku hanya fokus pada apa yang penting, Bas. Kau, dan janji kita. Aku tidak bisa sefokus itu. Aku Bastian, menjatuhkan diri di sofa kecil di samping kursi roda Anya. Aku baru saja dari kantor. Ayah terlihat seperti pohon yang akarnya dicabut. Dia sudah mencoba segalanya, pinjaman bank, jual saham, tapi para pemegang saham utama mulai panik setelah kabar penjualan properti anyar. Mereka menuntut rapat darurat lusa. Ini semua karena ibu. Uang yang dia hamburkan untuk investasi bodong itu. Suara Bastian tercekat. Anya membiarkan Bastian bersandar di bahunya sejenak. Ayahmu sedang berjuang sendirian. Kita harus menguatkannya, Bas.
Ibu tidak berhenti. Dia benar-benar menghubungiku pagi tadi, kata Bastian, matanya memancarkan amarah yang dingin. Dia bilang, dia akan membeli gaun pengantin mewah untukku dan Putri Tuan Hartono, investor yang dia rayu. Dia bilang, jika kau tetap memilih gadis lumpuh itu, nak, kau akan melihat ayahmu dan perusahaan kita menjadi debu di hari pernikahanmu. Kau akan menikah dengan kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Kata-kata kosong. Ancaman yang didasari rasa takut. Jawab Anya tenang, meskipun hatinya meradang. Ia teringat ayahnya, Pak Wisnu, telah membeli properti anyar dan kemungkinan besar telah menjadi penyelamat anonim bagi Arlan Group. Tapi ia tidak bisa membocorkan rahasia itu sekarang. Panggung harus disiapkan untuk pertunjukan kejutan ayahnya. Bastian, sekarang fokus pada pernikahan. Soal perusahaan, biarkan ayahmu yang urus sebentar. Percayalah padaku, bujuk Anya. Bagaimana aku tidak khawatir? Anya, aku tidak punya apa-apa lagi selain dirimu. Jika perusahaan ayah bangkrut, kita akan hidup di apartemen kecil ini, tanpa warisan, tanpa uang tunai. Kau yakin ayahmu, yang hanya pensiunan guru itu, bisa membantu kita? Tanya Bastian, menatap Anya dengan tatapan yang mencari kepastian. Anya menatap lurus ke matanya. Tangannya menggenggam cincin di kotak beludru. Aku sudah bilang, aku mencintaimu, bukan uangmu. Dan ayahku, dia mungkin hanya pensiunan guru. Tapi percayalah, ayahku adalah pria dengan kejutan yang tak terduga. Dia menjanjikan sebuah kejutan besar di hari pernikahan kita. Kejutan yang akan menjawab semua keraguanmu, dan membungkam ibumu. Kata-kata Anya, meskipun terasa sedikit misterius, berhasil menenangkan hati Bastian. Kepercayaan Bastian pada ketulusan Anya adalah satu-satunya pelabuhan aman yang ia miliki saat ini. Di sisi lain kota, Ibu Ratna sedang mengalami titik didih frustrasi. Rapat darurat para pemegang saham sudah di depan mata, dan tidak ada investor kaya yang mau menalangi utang Arlan Group. Sumpah serapah dan ancamannya pada Bastian tidak mempan. Ibu Ratna duduk di meja riasnya, menelpon pengacaranya dengan nada mendesak. Tolong, carikan celah hukum. Bagaimana caranya membatalkan pernikahan itu secara paksa? Aku tidak peduli alasannya apa, buat saja alasan bahwa calon menantuku itu tidak mampu secara fisik untuk menjalankan kewajiban rumah tangga. Pengacara itu terdengar ragu di seberang telepon. Nyonya, kelumpuhan bukan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan. Ini akan menjadi skandal yang sangat buruk. Skandal lebih baik daripada kebangkrutan dan aib menikahi gadis cacat. Carikan aku surat perjanjian pranikah yang bisa diajukan. Apapun. Cepat. Sebelum hari Sabtu tiba, tuntut Ibu Ratna, membanting teleponnya. Ia kini menjadi wanita yang terperangkap dalam sangkar kemewahan yang dibangunnya sendiri, dan satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah dengan mengorbankan kebahagiaan putranya. Ia kemudian bergegas menuju kamar ayah Arlan. Pintu kamar ayah Arlan terkunci. Arlan, buka. Kau harus bicara dengan pemegang saham. Jangan sembunyi seperti pengecut, teriak Ibu Ratna sambil menggedor pintu. Dari dalam, ayah Arlan menjawab dengan suara serak. Aku sudah selesai, Ratna. Aku sudah menyerahkan nasib perusahaan pada takdir. Dan aku sudah menyerahkan nasib Bastian pada cinta sejatinya. Aku tidak akan menghalangi mereka lagi. Aku justru berharap Pak Wisnu bisa menepati janji rahasia yang ia sampaikan padaku. Ayah Arlan mematikan diri, menolak berdebat dengan istrinya. Ia hanya memegang sebuah surat perjanjian rahasia yang ia tanda tangani dengan Yayasan Wirabakti, dan berharap keputusan putus asanya itu adalah jalan keluar, bukan jurang yang lebih dalam. Jumat malam, malam sebelum pernikahan. Anya menyentuh gaun pengantin sederhananya, yang menggantung di balik pintu. Ia tidak gugup tentang pernikahan, melainkan tentang misi rahasia yang akan diusung ayahnya. Ia kembali membuka kotak kayu tua. Kali ini, ia mengeluarkan kunci brankas kecil yang ada di dalamnya. Ia teringat tempat brankas itu berada, di dalam kantor notaris langganan ayahnya. Tiba-tiba, Bastian masuk ke apartemennya, tampak panik. Anya, Ibu baru saja meneleponku. Dia bilang dia akan datang besok, bukan untuk memberi restu, tapi untuk membawa polisi dan pengacara.
Dia mengancam akan membuat adegan besar di depan semua tamu, menuntut pembatalan pernikahan, dan mempermalukanmu di depan umum. Napas Bastian tersengal-sengal. Wajah Anya tetap tenang, seolah ia sudah menduga skenario ini. Ini adalah titik didih, batas terakhir kesabaran. Dia ingin membuat keributan? Dia ingin mempermalukan kita? Tanya Anya, matanya bersinar dingin. Baiklah, biarkan dia melakukannya, Bas. Biarkan dia mengeluarkan semua racun di hatinya di depan semua orang. Anya meraih tangan Bastian. Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika itu terjadi, Bas? Kau harus berdiri di sisiku tanpa ragu. Kau harus biarkan dia bicara, sampai tiba waktunya ayahku datang. Dan saat ayahku datang. Anya tersenyum, senyuman yang kini memiliki kekuatan seorang ratu. Saat ayahku datang, seluruh permainan akan berubah. Dia akan datang, bukan dengan sepasang merpati, tapi dengan sebuah palu godam yang akan menghancurkan kesombongan ibumu dan menyelamatkan ayahmu. Percayalah padaku, Bas. Percayalah pada ayahku. Bastian menatap tunangannya, melihat bukan hanya keindahan, tapi juga ketangguhan baja yang tersembunyi di balik tubuh ringkih itu. Kekhawatirannya tidak hilang, namun digantikan oleh keyakinan yang samar namun kuat. Ia mengangguk. Aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi besok, aku akan berdiri di sisimu, bahkan jika ibumu merobek gaunmu di depan umum. Keesokan harinya, panggung telah disiapkan. Tempat pernikahan yang minimalis itu terasa seperti arena gladiator yang tenang, menunggu pertarungan harga diri dan cinta. Anya adalah pengantin wanita di atas kursi roda, siap menghadapi badai hinaan, dan ia siap menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya Anya yang lumpuh dan sederhana, tapi Anya, pewaris Wira Group, yang datang untuk mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Jam berdetak menuju klimaks yang tak terhindarkan. Pagi hari pernikahan terasa seperti awan tebal yang menaungi pelangi. Langit Jakarta memang cerah, tetapi hati Bastian terasa berat oleh ancaman yang dilontarkan ibunya semalam. Sementara itu, di sebuah kamar hotel sederhana yang disewa untuk persiapan, Anya tampak tenang, duduk di depan cermin, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Gaun pengantin Anya, yang sederhana namun elegan, menggantung di pintu. Itu adalah gaun pilihan Anya sendiri, dibayar dari tabungannya. Tidak ada jejak kemewahan haute couture di sana, hanya keanggunan sejati yang terpancar dari serat katun dan renda sederhana. Kau sangat cantik, Anya, bisik Rani, salah satu sahabatnya, saat ia mulai merias wajah Anya. Aku tidak pernah melihat pengantin seberani dan setenang dirimu. Anya tersenyum, senyumnya tidak sepenuhnya mencapai mata. Aku harus tenang, Ran. Kalau aku panik, Bastian akan lebih panik. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini adalah hari untuk membuktikan siapa diri kita. Ia membiarkan ingatannya melayang pada percakapan dengan Pak Wisnu pagi-pagi sekali. Pak Wisnu telah menelepon. Suaranya dipenuhi ketenangan yang meyakinkan. Nak, ayah sudah siap. Semua sudah diatur. Ayah akan datang, tapi ingat, ayah akan datang tepat waktu, tepat ketika mereka paling membutuhkan pelajaran. Pesan ayah Anya, yang kini ia pahami sebagai pemilik Wira Group yang tengah bermain catur dengan nasib Arlan Group. Ayah yakin, Anya akan baik-baik saja? Tanya Anya saat itu. Yakin, nak, ayah sudah melihat ketulusan Bastian. Sekarang, dunia harus melihat kekuatanmu. Biarkan ibu mertuamu berbuat ulah, biarkan dia memamerkan kesombongannya sampai batas terakhir. Itu akan membuat plot twist ini semakin manis, kata Pak Wisnu. Anya memutus lamunannya saat Bastian masuk ke kamar, mengenakan tuxedo abu-abu yang pas di tubuhnya. Matanya merah, bukan karena air mata, melainkan karena kurang tidur. Ia langsung berlutut di depan kursi roda Anya, menggenggam tangannya erat. Sayang, aku tahu aku seharusnya tidak membawanya ke sini, tapi... Bastian menarik napas berat. Aku baru saja menerima surat resmi dari pengacara ibu. Mereka meminta pembatalan pernikahan dengan alasan ketidakmampuan fisik calon pengantin wanita untuk melanjutkan garis keturunan dan mengurus rumah tangga. Mereka mengancam akan membacakan surat ini di depan altar. Anya merasakan sebuah ledakan amarah tertahan di dadanya. Ibu Ratna benar-benar melangkah terlalu jauh.
Ia tidak hanya menyerang harga dirinya, tapi menyerang kemanusiaannya. Pengacara Ibu Ratna tahu bahwa alasan itu tidak kuat secara hukum. "Bas," kata Anya, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. "Tapi itu akan membuat aib besar. Anya, di depan semua tamu, di depan kolega ayah. Ibu hanya ingin mempermalukanmu dan memaksaku mundur," seru Bastian, keputusasaan terlihat jelas di matanya. "Bagaimana jika kita tunda saja, sayang? Aku tidak ingin kau dipermalukan." Anya meletakkan tangannya di pipi Bastian, memaksanya menatapnya. "Lihat aku, Bas. Kau ingat, saat kau melamarku, kau bilang kau mencintai jiwaku, bukan kakiku? Hari ini, mereka akan menyerang kakiku, mereka akan menyerang status sosialku. Tapi jiwaku akan tetap berdiri tegak. Kita tidak akan menunda. Kita akan melanjutkan. Biarkan ibumu datang dengan 100 pengacara dan 1000 penghinaan. Karena di akhir semua itu, yang penting adalah janji kita di depan Tuhan. Kita sudah siapkan panggung, dan sekarang, tirai akan dibuka." Anya menyeka air mata yang menetes di sudut mata Bastian. "Kau ingat kejutan yang dijanjikan ayah? Biarkan kejutan itu menjadi hadiah kemenangan kita atas kesombongan mereka. Kau hanya perlu bertahan selama 10 menit pertama upacara. Maukah kau berjanji untuk tetap berdiri di sisiku, apapun yang terjadi?" Bastian menarik napas dalam-dalam, mengangguk kuat-kuat. "Aku berjanji, Anya. Aku akan melindungimu dengan seluruh hidupku. Jika ibu berani menyentuhmu, aku akan putuskan semua hubungan dengannya." "Bagus," kata Anya, senyumnya kini kembali murni, seperti air yang mengalir di padang gurun. Ia kini siap menghadapi badai. Sementara itu, di tempat pernikahan, suasana tidak kalah tegang. Ayah Arlan datang sendirian. Wajahnya tampak seperti kertas yang sudah kusut oleh kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia berusaha menyambut tamu dengan senyum sopan, namun matanya terus menatap pintu masuk, menunggu, entah apa. Ia telah meninggalkan istrinya, Ibu Ratna, di rumah, yang tengah bersiap untuk melakukan drama terakhirnya. Di sudut ruangan, ayah Arlan menghubungi Bastian. "Bas, ayah minta maaf. Ibu benar-benar akan datang. Dia tidak membawa Hartono, tapi dia membawa pengacaranya. Dia akan mencoba membatalkan pernikahan ini secara legal, atau setidaknya, dia akan membuat keributan besar. Ayah tidak bisa menghentikannya." Ayah Arlan terdengar putus asa. "Aku tahu, Yah. Aku dan Anya sudah siap. Aku akan menjaganya," jawab Bastian. "Dengar, Nak. Ayah. Ayah sudah menandatangani surat perjanjian rahasia itu dengan Pak Wisnu. Kalau semua ini gagal, setidaknya ayah sudah mencoba menyelamatkan perusahaan dengan cara yang paling memalukan ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana Pak Wisnu, ayah harap kau dan Anya bisa memaafkan ayah dan ibumu," bisik ayah Arlan, nadanya seperti sebuah doa terakhir yang diucapkan sebelum perpisahan. Bastian bingung. Perjanjian rahasia apa? Yah? Apa hubungannya dengan Pak Wisnu? "Aku tidak bisa cerita sekarang, Nak. Tapi percaya pada ayah, dan percayalah pada Pak Wisnu. Dia adalah pemegang kuncinya sekarang," kata ayah Arlan, suaranya terputus. 5 menit kemudian, mobil mewah hitam berhenti di depan ballroom. Pintu dibuka, dan Ibu Ratna keluar dengan tampilan yang mencolok, mengenakan gaun merah menyala yang mewah, diapit oleh seorang pengacara berwajah dingin dan 2 orang asisten. Ia berjalan masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, mencari di mana Anya berada. Ibu Ratna mendekati ayah Arlan, wajahnya menampilkan campuran arogansi dan ketakutan. "Kau lihat, Arlan? Aku datang. Aku akan hentikan aib ini. Sebelum para pemegang saham tahu bahwa menantuku adalah cacat dan perusahaan kita bangkrut, aku akan membuat drama ini menjadi kesalahannya." Ayah Arlan hanya menggeleng. "Kau akan menyesal, Ratna. Kau sudah menjual jiwamu pada kesombongan." Sementara itu, di lorong menuju altar, Bastian melihat Anya didorong oleh sahabatnya. Gaun putih sederhana itu tampak memancarkan cahaya, seperti bintang di langit yang gelap. Ia melihat ketenangan di wajah Anya, sebuah ketenangan yang menular dan menenggelamkan rasa paniknya. "Ayo, Bas," kata Anya, tangannya meraih tangan Bastian.
Ini waktu kita. Kita hadapi mereka. Anya didorong menuju altar. Semua mata tertuju padanya, pada kursi rodanya. Di barisan depan, Ibu Ratna menyeringai jahat, matanya berkilat, siap melancarkan serangan verbal dan hukumnya. Bastian berdiri tegak di samping Anya. Ia tahu, di balik kursi roda ini, ada hati yang ia cintai. Dan di balik pintu ballroom, ada ayah Anya yang siap datang dengan kejutan luar biasa. Sebuah kejutan yang akan mengubah hari pernikahan ini dari medan pertempuran menjadi momen kemenangan yang mengharukan. Tirai sudah terangkat. Musik upacara dimulai. Drama akan segera mencapai klimaksnya. Musik organ memenuhi ballroom yang sunyi. Namun keindahan melodi itu terasa tercekik oleh ketegangan yang mencekam. Anya berada di altar, di samping Bastian. Gaun putihnya tampak murni, kontras dengan aura gelap yang dipancarkan oleh Ibu Ratna di barisan depan. Ayah Arlan duduk di sebelah istrinya, wajahnya layu seperti bunga yang kehabisan air, matanya terus menunduk penuh penyesalan. Pendeta memulai upacara dengan suara tenang, namun setiap kata terasa seperti bom waktu yang berdetak. Anya menatap Bastian, dan di mata pria itu, ia menemukan keberanian yang ia butuhkan. Mereka bergenggaman tangan, janji suci mereka terasa lebih kuat daripada emas dan berlian manapun. Saat pendeta sampai pada momen krusial untuk menanyakan ada atau tidaknya keberatan, Ibu Ratna bergerak. Ia tidak menunggu pendeta selesai. Ia berdiri tiba-tiba, gerakannya cepat dan menusuk. Gaun merah menyalanya seolah kobaran api di tengah lautan putih. Tunggu. Aku menyatakan keberatan. Suara Ibu Ratna menggelegar, memotong hikmat upacara. Suaranya dipenuhi arogansi dan kemarahan yang tertahan. Semua tamu serentak menoleh. Bisik-bisik yang sebelumnya pelan, kini berubah menjadi desas-desus yang ramai dan memalukan. Ayah Arlan menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghilang ke dalam lantai. Ibu Ratna berjalan tegap menuju altar. Pengacara berwajah dingin mengikutinya seperti bayangan. Ia berhenti tepat di depan kursi roda Anya, menatap menantunya dengan pandangan meremehkan yang paling murni. Aku tidak bisa membiarkan aib ini terjadi. Aku tidak akan merestui pernikahan ini, dan aku menuntut pembatalan sekarang juga. Seru Ibu Ratna, suaranya melengking. Bastian melangkah maju, tubuhnya menjadi perisai bagi Anya. Ibu, hentikan drama memalukan ini. Pergi sekarang juga, sebelum aku benar-benar mencoret ibu dari hidupku. Drama? Kau sebut ini drama, Bastian? Ini adalah realitas pahit yang harus kau telan. Ibu Ratna mendorong bahu Bastian ke samping, fokusnya hanya pada Anya. Ia mengulurkan tangan, menyerahkan selembar surat resmi kepada pendeta. Bapak pendeta, ini adalah permintaan pembatalan legal. Calon menantuku, Anya Wira, tidak mampu secara fisik untuk menjalankan kewajiban sebagai Nyonya Arlan. Dia adalah beban liabilitas, bukan aset. Anya menarik napas dalam-dalam, membiarkan penghinaan itu menusuknya. Namun ia menolak untuk menangis. Ia ingat pesan Pak Wisnu, biarkan racun itu keluar sepenuhnya. Kau menuduhku beban, Tante? Tanya Anya, suaranya pelan namun terdengar jelas dan mantap. Aku tidak pernah meminta apa-apa dari keluarga Tante. Aku mencintai Bastian, dan aku datang dengan cinta yang tulus. Ibu Ratna tertawa nyaring, tawa yang terdengar palsu dan pecah. Cinta? Cinta tidak bisa membayar utang. Kau pikir kami sebahagia itu? Kau pikir perusahaan suamiku tidak berada di jurang kebangkrutan? Kami butuh sekutu kaya, bukan simpati murah dan kursi roda yang menyita perhatian. Ia mencondongkan tubuhnya ke Anya. Matanya memancarkan api kebencian. Lihatlah dirimu. Kau hanya akan menyeretnya jatuh. Apa yang bisa kau berikan pada anakku? Kaki palsu? Kau tidak pantas untuk kemewahan yang kami pertahankan mati-matian. Ibu Ratna, dalam puncak kemarahannya, secara refleks mendorong pegangan kursi roda Anya sedikit ke samping, seolah-olah kursi itu adalah benda kotor yang harus disingkirkan. Dorongan itu tidak kuat, tapi cukup membuat kursi roda Anya sedikit oleng. Air mata Anya tumpah, bukan karena fisik, melainkan karena hati yang terluka oleh kekejaman murni dari calon ibu mertuanya. Cukup, Bu, teriak Bastian, memegang lengan ibunya dengan kuat. Tidak ada lagi kata-kata penghinaan. Kau sudah keterlaluan.
lepaskan aku. Anak tidak tahu diuntung. Aku melakukan ini demi masa depanmu. Ayahmu sudah kehilangan segalanya, dan kau malah membawa gadis lumpuh miskin ini ke keluarga. Ibu Ratna memekik, berusaha melepaskan diri dari pegangan Bastian. Suasana menjadi sangat kacau. Para tamu terkejut, beberapa mencoba menengahi. Ayah Arlan akhirnya bangkit, berjalan gontai menuju istrinya. Ratna, hentikan. Kita akan malu di depan semua orang. Aku sudah malu, Arlan. Malu karena kau tidak becus mengurus perusahaan, dan malu karena anakmu memilih aib, balas Ibu Ratna. Tepat pada puncak kekacauan, ketika air mata Anya sudah mengalir membasahi gaun putihnya dan Bastian hampir kehilangan kendali, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar ballroom. Suara itu bukan hanya deru mesin mobil, melainkan deru kekuatan yang terorganisir. Suara mesin mobil mewah yang berat dan mahal berhenti tepat di depan pintu utama. Kemudian, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang dihentak serentak, berat, dan teratur, seolah sepasukan orang sedang berbaris. Semua orang di dalam ballroom terdiam, menoleh ke arah pintu yang kini menjadi titik fokus harapan dan ketakutan. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa lebih menekan daripada keributan sebelumnya. Ibu Ratna, yang tadinya berapi-api, mendadak terdiam, tatapannya membeku, dipenuhi pertanyaan. Anya, meskipun air matanya masih mengalir, mengangkat wajahnya. Ia tahu, ayahnya telah datang. Ayah yang ia cintai, Pak Wisnu, kini tiba di tengah badai penghinaan, membawa serta kejutan yang tak terbayangkan. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua keberaniannya. Pertarungan verbal sudah berakhir. Sekarang, saatnya kekuatan sesungguhnya berbicara. Di dalam keheningan yang membekukan itu, Ayah Arlan bergumam pelan, hampir tidak terdengar, seolah ia sedang menyaksikan keajaiban di depan matanya. Pak Wisnu. Pintu ballroom mahoni yang besar itu dibuka lebar oleh dua pria berjas hitam. Kemudian, 10 pria berbadan tegap lainnya masuk dan berbaris rapi di lorong utama. Mereka semua mengenakan setelan jas eksklusif, tatapan mereka tajam dan waspada. Di tengah barisan itu, muncul Pak Wisnu. Ia tidak lagi terlihat seperti pensiunan guru yang sederhana. Ia mengenakan setelan jas yang dirancang sempurna, memancarkan aura kekuasaan dan otoritas yang tidak bisa disembunyikan. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kemarahan seorang ayah yang melihat putrinya terluka. Ia berjalan tegap menuju altar. Setiap langkahnya terasa seperti palu godam yang menghancurkan kesombongan Ibu Ratna. Ia mengabaikan semua tamu, mengabaikan Ayah Arlan yang kini berdiri kaku, dan mengabaikan Ibu Ratna yang terdiam membeku. Pak Wisnu berhenti tepat di hadapan putrinya. Ia berlutut di lantai marmer, merengkuh kursi roda Anya dan menghapus air mata di pipi putrinya. Maafkan ayah, nak, bisiknya, suaranya penuh haru. Ayah sudah membiarkanmu menanggung penghinaan ini terlalu lama. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini. Ia berdiri tegak, matanya kini tertuju pada Ibu Ratna, tatapannya lurus dan dingin. Ratna, kata Pak Wisnu, menyebut nama Ibu Ratna dengan nada yang rendah namun penuh wibawa. Kau baru saja menghina putriku, seorang wanita yang tulus mencintai putramu. Kau menuduhnya sebagai beban? Kau menuduhnya miskin? Ibu Ratna mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Rasa takut yang nyata kini merayap di hatinya, melihat aura yang dipancarkan oleh ayah Anya, yang jauh dari sosok pensiunan guru yang ia bayangkan. Kejutan telah dimulai. Keheningan di ballroom terasa menusuk seperti pecahan es. Semua mata tertuju pada Pak Wisnu, yang kini berdiri tegak di samping Anya, memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. 10 ajudan berjas hitam di belakangnya terasa seperti tembok tak terlihat yang memisahkan kebenasan dari kesombongan. Ibu Ratna berdiri membeku, gaun merah menyalanya kini tampak seperti kain lep yang lusuh di hadapan Pak Wisnu. Rasa takut telah menggantikan arogansi. Siapa kau sebenarnya? Tanya Ibu Ratna, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Kau hanya pensiunan guru. Pak Wisnu tersenyum tipis. Senyuman yang tidak ada kehangatan sama sekali, namun terasa sangat berwibawa. Ia melirik sekilas ke arah ayah Arlan, yang kini tampak seperti patung yang rapuh. Pensiunan guru, memang.
Itu adalah profesi yang mulia, jawab Pak Wisnu, suaranya tenang, namun bergema di seluruh ruangan. Tapi juga pemilik, pendiri, dan direktur utama dari Wira Group. Ledakan kejut melanda seluruh tamu. Bisikan yang tadinya ramai kini berganti menjadi desahan kaget yang tersendat. Wira Group? Konglomerasi raksasa yang menguasai properti, teknologi, dan energi? Itu adalah raksasa yang namanya bahkan tak berani disebut oleh perusahaan sekelas Arlan Group. Bastian membelalakan mata, menatap ayah mertuanya tak percaya, lalu beralih menatap Anya yang tersenyum kecil di kursi rodanya. Bastian akhirnya mengerti mengapa Anya begitu tenang menghadapi ancaman kebangkrutan mereka. Ibu Ratna terhuyung mundur selangkah. Tidak mungkin. Kau berbohong. Wira Group adalah perusahaan miliaran. Tidak mungkin pemiliknya mengendarai mobil sederhana dan membiarkan putrinya lumpuh dan hidup di apartemen kecil. Tepat di sana letak kesalahanmu, Ratna, potong Pak Wisnu tajam. Tatapannya kini berubah menjadi pedang keadilan. Kau selalu menilai orang dari kulit luarnya, dari jumlah uang di rekening, dari kemampuan fisik, dan dari gaun yang mereka kenakan. Putriku, Anya, mengalami kelumpuhan karena sebuah kecelakaan yang ternyata adalah upaya pembunuhan berencana yang melibatkan persaingan bisnis kotor bertahun-tahun lalu. Ungkap Pak Wisnu, suaranya penuh luka. Aku terpaksa menyembunyikan identitas dan kekayaan kami. Aku memintanya hidup sederhana, tanpa sorotan media, agar keselamatannya terjamin, dan yang paling penting, agar aku bisa memastikan orang yang mencintainya, mencintai jiwanya, bukan kakinya atau hartanya. Bastian, kau telah lulus, kata Pak Wisnu, menepuk bahu Bastian dengan bangga. Kau telah membuktikan bahwa kau mencintai Anya yang dihina, Anya yang dicap, cacat, dan beban. Itu adalah kejujuran yang tidak bisa dibeli dengan miliaran. Lalu, Pak Wisnu kembali menatap Ibu Ratna, tatapannya kini memancarkan kekuatan penguasa yang tak terhindarkan. Sekarang, mari kita bicara tentang beban dan aset, ujar Pak Wisnu, nadanya kembali datar. Namun menusuk. Kau menuduh putriku liabilitas dan miskin. Kau menuntut pembatalan pernikahan ini karena takut reputasi perusahaan suamimu tercoreng. Dan karena kau putus asa mencari sekutu kaya untuk menyelamatkan kebangkrutan yang kau sebabkan. Kebangkrutan? Kau tahu tentang itu? Tanya Ibu Ratna, suaranya hilang di telan kerongkongan. Tentu saja aku tahu. Jawab Pak Wisnu dingin. Ayahmu, Arlan, sudah mencoba mati-matian menyelamatkan perusahaan yang kau hancurkan dengan investasi berisiko tinggimu. Ia menjual aset berharganya di Anyer. Tahukah kau siapa yang membelinya, Ratna? Ibu Ratna menggeleng lemah, air mata penyesalan dan ketakutan membanjiri wajahnya. Aku yang membelinya, Ratna, melalui Yayasan Wira Bakti. Aku membelinya untuk memberi nafas buatan pada perusahaan suamimu. Dan itu hanyalah permulaan. Pak Wisnu memberikan isyarat kepada salah satu ajudan, yang kemudian menyerahkan sebuah tablet kepadanya. Pak Wisnu menatap Ibu Ratna, lalu menoleh ke semua tamu, terutama para kolega bisnis yang hadir. Para tamu yang terhormat, kalian datang ke pernikahan, tapi kalian menyaksikan kebenaran tentang korupsi kesombongan. Perusahaan Arlan Group secara teknis sudah bangkrut sejak kemarin malam. Semua aset mereka telah dibekukan, dan mereka gagal membayar pinjaman obligasi yang jatuh tempo hari ini. Semua orang terkejut, termasuk ayah Arlan, yang kini menunduk dalam-dalam. Namun, lanjut Pak Wisnu, suaranya tiba-tiba meninggi, penuh pengumuman. Tepat 10 menit yang lalu, sebelum aku melangkah masuk ke ballroom ini, Wira Group melalui anak perusahaannya, telah menyelesaikan proses akuisisi saham mayoritas Arlan Group. Pak Wisnu membalikkan tablet itu, menunjukkan sebuah dokumen resmi dengan logo besar Wira Group. Mulai hari ini, Wira Group adalah pemilik, penjamin, dan penanggung jawab atas seluruh utang Arlan Group. Perusahaan ini selamat, bukan karena sekutu kaya yang kau cari, Ratna, melainkan karena gadis lumpuh miskin yang baru saja kau hina di depan umum. Ibu Ratna terhuyung, lututnya lemas. Ia tidak hanya kehilangan argumennya, ia kehilangan perusahaannya, ia kehilangan kehormatannya,
dan ia menyadari ia telah menghina penyelamat satu-satunya. Ia ambruk di lantai marmer, ratapannya pilu, bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena kebanggaan yang hancur berkeping-keping. Bastian menatap ayahnya, ayah Arlan, yang kini mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipi pria tua itu, bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang tak terlukiskan. Ayah Arlan kini mengerti mengapa Pak Wisnu memintanya merahasiakan semua ini. Pak Wisnu berbalik menghadap Bastian. Senyum hangat kini muncul di wajahnya. Bastian, aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam. Aku melakukan ini untuk masa depan putriku dan masa depanmu. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik daripada hidup di bawah bayang-bayang kesombongan ibumu. Aku ingin kau dan Anya membangun rumah tangga dengan fondasi cinta, bukan ketakutan akan kebangkrutan. Ia menoleh ke arah Anya, yang kini matanya dipenuhi rasa bangga dan haru. Ia mengangguk pada putrinya. Nak, ayah minta maaf karena harus membuatmu melalui ini. Tapi inilah yang ayah inginkan. Ayah ingin kau tahu bahwa ayah tidak hanya memberikan harta, tapi juga pelajaran berharga tentang harga diri. Anya, air matanya sudah kering, tersenyum lebar. Ia adalah seorang wanita yang duduk di kursi roda, namun ia telah berhasil berdiri lebih tegak daripada siapapun di ruangan itu. Plot twist telah mencapai klimaksnya. Semua orang kini tahu bahwa wanita yang mereka lihat sebagai beban adalah pemegang kunci kekayaan dan kekuasaan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Dan ayahnya, yang dibilang pensiunan guru, adalah malaikat pelindung yang datang dengan kekuatan setara dewa untuk menegakkan keadilan. Kini, yang tersisa hanyalah resolusi emosional dan penyelesaian kisah cinta yang harus tetap suci di tengah hiruk-pikuk uang dan kekuasaan. Suara gemuruh pengumuman Pak Wisnu masih menggantung di udara, seolah guntur yang enggan pergi. Para tamu mulai berbisik. Bisikan mereka kini bukan lagi gosip, melainkan decak kagum dan kekagetan yang luar biasa. Fokus mereka bergeser dari pengantin wanita yang lumpuh, menjadi pewaris tunggal dari konglomerasi raksasa. Ibu Ratna masih terduduk di lantai, gaun merahnya menjadi saksi bisu kehancuran harga dirinya. Ia bukan hanya malu, ia hancur. Bukan karena uangnya hilang, karena perusahaan mereka justru selamat, tetapi karena ia telah menghina penyelamat putranya dan keluarganya. Bastian berjalan perlahan menuju Anya. Matanya masih melebar karena kejutan, namun kini bercampur dengan cinta dan rasa bersalah yang menusuk. Ia berlutut di hadapan kursi roda Anya, menggenggam tangan istrinya dengan kedua tangannya. Anya, kau adalah putri Pak Wisnu, pemilik Wira Group? Tanya Bastian, suaranya tercekat. Ia bukan bertanya untuk mengonfirmasi kekayaan, melainkan untuk memahami kedalaman sandiwara yang telah ia ikuti. Sandiwara yang kini membuktikan ketulusan cintanya. Anya mengangguk, air matanya kini adalah air mata kelegaan. Maaf, Bas. Aku harus melakukannya. Ayah ingin memastikan kau mencintaiku apa adanya, tanpa tergiur kilauan nama dan harta. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Aku mencintai Anya yang ini. Anya yang selalu menenangkanku saat ibuku menghina kita. Anya yang sederhana di apartemen kecil itu. Seru Bastian, suaranya sedikit meninggi karena emosi. Ia mencium tangan Anya berulang kali, mencurahkan semua rasa penyesalan karena sempat meragukan ayah mertuanya, dan rasa bangga karena ia telah berhasil lulus dari ujian terberat ini. Kau tidak pernah gagal, Bas, bisik Anya. Kau membuktikan cintamu lebih berharga dari seluruh Wira Group. Sementara pasangan itu berbagi momen mengharukan, ayah Arlan berjalan menuju Pak Wisnu. Tubuhnya membungkuk, menundukkan kepala. Wisnu, aku berhutang nyawa padamu. Kau telah menyelamatkan Arlan Group dari keruntuhan total. Dan kau melakukannya dengan cara yang paling mulia, tanpa menuntut imbalan apapun, kata ayah Arlan, suaranya bergetar karena rasa syukur. Pak Wisnu menepuk bahu ayah Arlan. Jangan bicara hutang, Arlan. Aku melakukan ini demi putriku. Aku tidak bisa membiarkan putriku menikah dengan seorang pria yang keluarganya berada di ambang kehancuran karena kesalahan yang tidak kalian perbuat. Tapi,
mengapa kau tidak memberitahu kami identitasmu? Karena aku harus memastikan kau dan putramu memiliki harga diri yang tetap utuh. Jika aku datang sebagai konglomerat penyelamat di awal, Ratna akan menyambut Anya dengan karpet merah, bukan karena cinta, melainkan karena uang. Dan aku ingin memastikan dia belajar bahwa menghina orang lain hanya akan menjadi bumerang yang menghantamnya sendiri. Aku ingin dia merasakan apa artinya menjadi miskin dan putus asa sebelum aku menyelamatkannya. Jelas Pak Wisnu, tatapannya tegas. Ayah Arlan mengangguk, memahami strategi cerdas Pak Wisnu yang membiarkan konflik mencapai titik didih tertinggi agar pelajaran yang didapat menjadi abadi. Lalu, pandangan semua orang kembali tertuju pada Ibu Ratna. Ia perlahan bangkit, dibantu oleh asistennya. Gaun merahnya kotor, riasannya luntur, namun kali ini, air mata di pipinya tampak tulus dan menyakitkan. Ia menatap Anya yang didorong oleh Bastian. Ia berjalan terseok-seok, langkahnya tidak lagi angkuh, melainkan penuh penyesalan, menuju altar. Ia berlutut lagi, namun kali ini, ia berlutut di hadapan kursi roda Anya. "Anya, nak," kata Ibu Ratna, suaranya pecah. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Aku dibutakan oleh kesombongan. Aku takut kehilangan uang, dan aku menjadikan ketakutanku sebagai alasan untuk menghinamu. Aku mencapmu beban mati, padahal kau adalah sumber kehidupan bagi kami. Aku menghina ayahmu sebagai pensiunan guru miskin, padahal ia adalah dewa penyelamat bagi perusahaan kami, ratap Ibu Ratna, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku adalah wanita paling sombong dan paling bodoh di ballroom ini. Aku pantas menerima semua rasa malu ini. Aku mohon, maafkan aku. Permintaan maaf ini berbeda dari arogansinya yang tadi. Kali ini, ia benar-benar terlihat telah kehilangan topeng kemewahannya. Anya menatap Ibu Ratna. Ia melihat rasa penyesalan yang mendalam di mata wanita itu, rasa penyesalan yang hanya bisa muncul dari kehilangan harga diri yang begitu besar. "Tante," kata Anya lembut, "aku memaafkan Tante. Aku tahu Tante melakukan ini karena Tante mencintai Bastian. Meskipun Tante menyampaikannya dengan cara yang salah dan menyakitkan." Bastian segera mendekat, membantu ibunya berdiri. "Bu, kami memaafkan Ibu. Tapi Ibu harus janji, mulai hari ini, Ibu harus belajar untuk menghormati setiap orang, apapun latar belakang mereka, apapun kondisi fisik mereka." Ibu Ratna memeluk putranya erat-erat, tangisnya meledak. "Aku janji, nak, aku janji. Aku akan berubah." Ia kemudian menoleh ke arah Pak Wisnu. "Wisnu, aku akan mengundurkan diri dari perusahaan. Aku akan menyerahkan semua pengurusan perusahaan kepada Bastian dan Arlan. Aku hanya ingin menjalani hidup tenang dan belajar menjadi ibu mertua yang baik." Pak Wisnu mengangguk, menghargai keputusan itu. "Itu adalah langkah yang bijak, Ratna. Perusahaan Arlan Group kini berada di bawah kendali Wira Group. Tapi aku ingin Bastian dan Arlan yang menjalankannya. Mereka telah membuktikan bahwa mereka memiliki hati nurani yang kau abaikan." Momen dramatis yang tadinya dipenuhi penghinaan, kini berubah menjadi momen rekonsiliasi yang mengharukan. Para tamu bertepuk tangan, bukan untuk kemewahan yang dipertontonkan, melainkan untuk kemenangan moral yang baru saja mereka saksikan. Anya menyadari, kelumpuhannya yang selama ini menjadi sumber keraguan dan penghinaan, justru menjadi katalisator yang mengungkap kebenaran dan menyelamatkan banyak hal. Kursi roda itu kini terasa seperti tahta keadilan yang membawanya pada kebahagiaan sejati. "Ayo, Bas," bisik Anya, matanya bersinar. "Pendeta menunggu. Mari kita selesaikan janji suci kita." Kini, dengan restu tulus dari ayah mertua yang telah diselamatkan, dan pengakuan jujur dari ibu mertua yang telah bertaubat, pernikahan itu terasa jauh lebih bermakna. Mereka telah melewati badai terburuk, dan kini, matahari siap menyambut mereka. Babak baru kebahagiaan mereka akan segera dimulai, dengan fondasi yang terbuat dari cinta, kebenaran, dan pelajaran pahit yang harus dibayar mahal oleh kesombongan. Suasana di altar kini terasa seperti bumi yang baru saja disiram hujan lebat setelah kemarau panjang, penuh aroma kesegaran dan kelegaan. Drama telah usai, namun janji suci belum tuntas. Ibu Ratna, yang sudah berdiri dibantu Bastian,
kini terlihat benar-benar berbeda. Pakaian mahalnya terasa sia-sia, dan yang tersisa hanyalah kemanusiaan yang rapuh di balik kesombongan yang runtuh. Ia menatap Anya dengan pandangan yang syarat penyesalan. Tidak ada lagi jejak penghinaan, hanya rasa syukur yang mendalam. Pak Wisnu memberi isyarat kepada pendeta untuk melanjutkan upacara. Ia berjalan kembali ke barisan depan, namun kini ia duduk di sebelah ayah Arlan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai keluarga baru. Pendeta, yang sempat tergagap, kini melanjutkan tugasnya dengan suara yang lebih yakin, karena ia tahu, pasangan di depannya telah melewati ujian yang jauh lebih berat daripada yang biasa ia saksikan. Bastian Arlan Dirgantara, bersediakah engkau menerima Anya Wira sebagai istrimu yang sah, dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kekayaan maupun kemiskinan, hingga maut memisahkan kalian? Tanya pendeta. Bastian menatap Anya, matanya bersinar. Ia tidak perlu berpikir dua kali. Ia telah melewati ujian kemiskinan yang dibayangkan ibunya, dan ia telah lulus dengan gemilang. Ya, saya bersedia, jawab Bastian mantap. Suaranya dipenuhi tekad yang diperbarui. Giliran Anya. Anya Wira, bersediakah engkau menerima Bastian Arlan Dirgantara sebagai suamimu yang sah, dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kekayaan maupun kemiskinan, hingga maut memisahkan kalian? Anya tersenyum tulus. Ya, saya bersedia, jawabnya lembut. Ia telah melihat Bastian diuji. Ia telah melihatnya memilih cinta sejati di atas segalanya. Ketika tiba saatnya bertukar cincin, Bastian mengambil cincin sederhana itu, menatapnya sejenak. Cincin itu terasa lebih berharga dari berlian terbesar, karena cincin itu adalah simbol perjuangan mereka. Ia memasangkannya di jari Anya dengan penuh kasih. Setelah janji suci selesai, dan mereka resmi menjadi suami istri, Bastian segera membungkuk, mencium kening Anya, lalu memeluknya erat-erat di kursi roda. Pelukan itu adalah pernyataan kemenangan mereka. Selamat, nak, bisik ayah Arlan. Kini ia berdiri, wajahnya damai. Ia mendekati putranya dan menantunya, memeluk mereka berdua. Ayah tidak pernah sebahagia ini. Kalian adalah pelajaran terbaik yang pernah ayah dapatkan. Lalu ayah Arlan menatap Ibu Ratna, yang kini berjalan perlahan ke arah mereka. Ibu Ratna berhenti di depan Anya. Ia tidak berani memeluknya. Ia hanya menunduk, tangannya menyentuh pegangan kursi roda Anya dengan hati-hati, seolah takut menyentuh permata berharga. Anya, nak, maafkan ibu. Ibu ingin menebus semua kesalahan. Mulai hari ini, biarkan ibu yang mengurus semua keperluanmu. Biarkan ibu yang menjadi pelayan kursi rodaku, kata Ibu Ratna, suaranya dipenuhi ketulusan yang memilukan. Anya meraih tangan Ibu Ratna. Tante, ibu, saya sudah memaafkan ibu. Saya tidak butuh pelayan. Saya hanya butuh ibu mertua yang menyayangi saya. Kita lupakan soal beban dan aset. Mari kita mulai semuanya dari awal, sebagai keluarga. Anya, kau terlalu baik, ratap Ibu Ratna. Kini ia benar-benar memeluk Anya dengan erat, memeluk bukan kursi rodanya, tapi jiwanya. Bastian kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia menatap ayahnya dan ayah mertuanya, Pak Wisnu. Ayah Arlan, Ayah Wisnu, kata Bastian dengan suara tegas namun hormat. Meskipun Arlan Group kini berada di bawah Wira Group, saya ingin tetap bekerja. Saya tidak ingin menjadi menantu yang hanya berpangku tangan pada kekayaan Ayah Wisnu. Saya ingin bekerja keras bersama Ayah Arlan untuk membangun kembali perusahaan ini, di bawah bimbingan Ayah Wisnu. Pak Wisnu tersenyum bangga. Itu adalah jawaban yang ayah harapkan. Nak, aku tidak datang untuk mengambil alih segalanya. Aku datang untuk memberikanmu kesempatan kedua. Aku ingin kau dan ayahmu tetap mengelola Arlan Group. Tapi aku akan menempatkan tim keuanganku untuk membantu menstabilkan perusahaan. Kalian akan belajar bahwa bisnis itu tentang trust dan etika, bukan hanya kesombongan. Saya siap, Pak. Saya janji, jawab ayah Arlan. Dan Ratna, kata Pak Wisnu, beralih pada Ibu Ratna. Aku menghargai niatmu untuk mengundurkan diri. Tapi aku ingin kau tetap terlibat. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pengawas yang belajar dari kesalahan. Gunakan waktu luangmu untuk kegiatan sosial dan amal, dan ajak Anya.
Belajarlah untuk melihat nilai orang lain di luar kilauan harta. Ibu Ratna mengangguk patuh. Ia kini tidak lagi mencari status, ia mencari penebusan. Momen itu adalah titik balik yang sesungguhnya. Kebahagiaan mereka kini tidak lagi terasa pahit oleh ancaman, melainkan manis oleh pengampunan. Para tamu yang menyaksikan drama ini, kini bertepuk tangan dengan riuh, memuji pasangan itu. Anya menatap Bastian. Senyumnya adalah cahaya paling terang di ruangan itu. Selamat datang di keluarga, suamiku, bisik Anya. Selamat datang di hidupku, Nyonya Arlan, balas Bastian. Kini aku memiliki dua hal terbaik di dunia, dirimu dan ayah mertua yang menakutkan sekaligus luar biasa. Di barisan tamu, salah satu kolega ayah Arlan berkata kepada rekannya, lihatlah, pengantin wanita itu. Ia lumpuh, tapi ia lebih berkuasa dan bermartabat daripada kita semua yang berdiri di sini. Siapa sangka, di balik kursi roda sederhana itu, ada ratu yang sesungguhnya. Mereka telah melewati konflik, dan kini, mereka siap melangkah menuju masa depan. Namun, masih ada satu hal yang belum terungkap sepenuhnya. Detail kecelakaan Anya, dan mengapa Pak Wisnu merahasiakannya begitu lama, sesuatu yang akan memperkuat ikatan emosional mereka. Kisah cinta mereka telah diselamatkan oleh pengorbanan dan kebenaran. Pesta yang seharusnya kacau, kini menjadi perayaan kemenangan hati nurani. Setelah upacara pernikahan selesai dalam suasana haru dan penuh makna, resepsi yang tadinya terasa dingin kini berubah menjadi perayaan sejati atas kemenangan cinta dan harga diri. Ibu Ratna tidak lagi sombong. Ia menjadi sosok yang pendiam, sesekali menyeka air matanya, sibuk mengurus hal-hal kecil untuk menunjukkan penyesalan dan ketulusannya. Malam harinya, di sebuah ruangan kecil dan privat di hotel, Anya dan Bastian duduk bersama Pak Wisnu dan ayah Arlan. Ini adalah waktu bagi keluarga baru ini untuk membersihkan sisa-sisa debu rahasia dan masa lalu. Ibu Ratna meminta izin untuk tidak ikut, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Aku masih merasa seperti dalam mimpi, ayah, kata Bastian, menggenggam tangan Anya. Maksudku, ayah Wisnu, kau adalah pemilik Wira Group. Semua sandiwara ini, sungguh di luar bayanganku. Pak Wisnu tersenyum lembut. Aku tahu, nak, tapi ayah harus melakukannya. Dan sekarang, saatnya ayah menceritakan kebenaran penuh tentang mengapa ayah harus menyembunyikan identitas ini, dan yang paling penting, mengapa Anya harus melalui semua ini. Anya menatap ayahnya, matanya penuh harap. Meskipun ia sudah tahu inti ceritanya, ia belum mendengar detailnya. 7 tahun lalu, Pak Wisnu memulai, suaranya berubah berat. Anya mengalami kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan kakinya. Selama ini, kalian hanya tahu itu adalah musibah. Namun, itu sebenarnya adalah serangan yang disengaja. Ayah Arlan dan Bastian terkejut, saling pandang. Serangan? Tanya Bastian. Ya. Ayah selalu mengajarkan Anya untuk mandiri dan bekerja keras, meskipun kami kaya raya. Ayah adalah seorang dermawan dan pemimpin bisnis yang sangat berhati-hati, tapi dalam bisnis, ada serigala-serigala berbulu domba yang tidak suka dengan integritas. Salah satu kompetitor besar, yang sangat ayah percaya, iri dengan perkembangan pesat Wira Group. Pak Wisnu menarik napas panjang. Mereka tidak bisa menyerang ayah secara langsung. Jadi, mereka menyerang titik terlemah ayah, Anya. Mereka merancang kecelakaan yang sangat rapi, dengan harapan membunuh Anya. Jika Anya tiada, ayah akan hancur dan mereka bisa mengambil alih Wira Group. Anya menggenggam tangan Bastian erat-erat, air matanya mulai menggenang. Tragedi masa lalunya kini terasa jauh lebih kejam. Anya selamat, lanjut Pak Wisnu, matanya berkaca-kaca. Tapi ia harus kehilangan kemampuan kakinya. Saat itu, ayah membuat keputusan drastis. Ayah mengumumkan ke publik bahwa ayah pensiun dini untuk fokus pada amal, dan ayah menarik Anya dari semua sorotan. Ayah mendaftarkannya dengan nama yang berbeda dan membuatnya menjalani kehidupan sederhana. Ayah harus memastikan bahwa musuh-musuh lama itu berpikir ayah telah menyerah dan Anya tidak lagi menjadi ancaman atau target. Jadi, kelumpuhan Anya adalah perisai dan sekaligus umpan. Tanya ayah Arlan, merasa ngeri. Benar. Ayah harus membiarkan Anya hidup sederhana dan lumpuh di mata dunia, agar ia aman.
Ayah juga menguji orang-orang yang mendekatinya. Siapa yang akan mencintai putriku saat ia tidak punya apa-apa dan cacat? Karena jika ada yang mencintainya dengan tulus, maka orang itu akan menjadi pelindung sejati di saat ayah tidak ada. Jelas Pak Wisnu, tatapannya beralih pada Bastian. Bastian menundukkan kepala, diliputi rasa haru dan hormat. Anya, aku tidak tahu betapa beratnya beban yang kau pikul selama ini. Beban itu ringan, Bas, dibandingkan dengan rasa takut kehilanganmu karena kesombongan, balas Anya, menyeka air matanya. Aku bahkan tidak menyadari betapa kuatnya dirimu, bisik Bastian, mencium tangannya. Pak Wisnu kemudian berbicara tentang masa depan Arlan Group. Ayah Arlan, aku ingin kau dan Bastian kembali bekerja sama. Bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan, tapi untuk membersihkan nama baik. Aku akan memberikan seluruh sumber daya Wira Group di belakang kalian. Kalian adalah jangkar etika yang kubutuhkan di sana. Bastian, kau akan menjadi CEO. Ayahmu sebagai penasihat senior. Ayah Arlan menggeleng. Aku tidak pantas mendapatkan ini, Wisnu. Aku hampir membiarkan perusahaanku hancur. Justru itu. Kau telah belajar tentang kerendahan hati. Kau adalah pria baik. Dan yang terpenting, Pak Wisnu tersenyum tipis. Sekarang kau memiliki aset yang sesungguhnya di keluargamu, Anya dan Bastian, yang telah membuktikan bahwa mereka lebih mementingkan cinta dan kejujuran daripada status sosial. Terima kasih, Ayah Wisnu, kata Bastian, suaranya penuh tekad. Aku janji, aku akan menjaga Anya dan kami akan membangun Arlan Group menjadi perusahaan yang membanggakan ayah. Di tengah pembicaraan serius itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ibu Ratna masuk. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi kini dipenuhi rasa sungkan. Ia membawa nampan berisi teh hangat. Maaf mengganggu, kata Ibu Ratna. Suaranya sangat lembut, jauh dari nada tajam yang biasa ia gunakan. Aku hanya ingin membuatkan teh untuk kalian. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini, tapi aku ingin melayani kalian, sebagai tanda permintaan maafku. Ia meletakkan nampan itu, lalu menatap Anya. Anya, nak, ibu tahu ibu sudah sangat menyakitimu. Tapi ibu janji, ibu akan menebusnya. Ibu sudah menghubungi Yayasan Amal dan akan mendedikasikan sebagian waktuku untuk membantu program difabel. Ibu ingin belajar melihat dunia dari sudut pandangmu. Anya tersenyum, inilah penebusan sejati yang ia harapkan. Bukan air mata, tapi tindakan nyata. Terima kasih, Ibu. Saya menghargai niat Ibu, kata Anya, matanya berkaca-kaca. Bastian tersenyum, melihat mukjizat itu. Di hari yang sama, ia menemukan cinta sejatinya, menyelamatkan perusahaan keluarganya, dan mendapatkan kembali ibunya, yang kini menjadi sosok yang lebih baik. Nah, sekarang semua rahasia sudah terungkap, kata Pak Wisnu, berdiri. Waktunya bagi pengantin baru untuk menikmati kebahagiaan mereka. Ayah akan mengurus sisanya. Ia memeluk Anya dan Bastian. Jadilah suami istri yang tidak pernah takut untuk hidup jujur. Karena kejujuran adalah kekayaan abadi yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dengan pengungkapan ini, semua kepingan teka-teki telah bersatu. Kelumpuhan Anya bukan lagi sebuah kelemahan, melainkan medali kehormatan yang membuktikan cinta sejati Bastian dan menunjukkan kebijaksanaan luar biasa Pak Wisnu dalam melindungi putrinya. Malam itu, Anya dan Bastian meninggalkan ruangan, hati mereka ringan dan penuh harapan. Di depan mereka, terbentang jalan yang panjang, namun kini mereka berjalan di atasnya dengan kepala tegak, diapit oleh restu tulus dan dukungan penuh dari sebuah dinasti yang selama ini bersembunyi. Cinta telah menang, dan harga diri telah dipulihkan. Minggu-minggu pertama pernikahan Anya dan Bastian terasa seperti perahu yang berlayar tenang setelah melewati badai paling ganas. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen sederhana Anya untuk sementara waktu, menjadikan tempat itu sarang kebahagiaan yang jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang kini mereka warisi. Bastian telah resmi menjabat sebagai CEO Arlan Group, bekerja di bawah pengawasan dan dukungan penuh dari Wira Group milik Pak Wisnu. Ia bekerja keras, bukan untuk uang, melainkan untuk membuktikan integritas dan etika yang telah ia pelajari selama ujian cintanya. Suatu sore,
Bastian pulang kerja dengan wajah yang terlihat lelah namun bersemangat. Ia langsung menghampiri Anya, yang sedang sibuk mendesain logo untuk yayasan sosialnya. Sayang, kau tidak akan percaya. Hari ini, tim keuangan Wira Group menyelesaikan restrukturisasi Arlan Group, kata Bastian, sambil mencium kening Anya. Semua utang dilunasi. Kami punya dana segar untuk proyek baru. Perusahaan kami lahir kembali. Anya tersenyum, meletakkan stylus di atas tabletnya. Itu berkat kerja keras dan kejujuranmu, Bas. Dan tentu saja, berkat ayah. Ayah Wisnu benar-benar luar biasa, ujar Bastian, sambil duduk di samping kursi roda Anya. Dia bukan hanya penyelamat bisnis, dia adalah guru moral terbaik. Dia memintaku untuk fokus pada proyek infrastruktur sosial, bukan hanya properti mewah. Dia ingin kita menggunakan kekayaan ini untuk menambal lubang-lubang kemanusiaan yang diabaikan orang lain. Aku senang mendengarnya, kata Anya. Dan bagaimana kabar Ibu Ratna? Hubungan mereka dengan Ibu Ratna kini berada di fase penebusan. Ibu Ratna telah menepati janjinya. Ia mengundurkan diri dari posisi formal, tetapi mendedikasikan waktunya untuk mengurus yayasan sosial Anya dan Pak Wisnu. Ibu, dia berubah total, kata Bastian, matanya dipenuhi kelegaan. Dia menghabiskan seluruh waktunya di panti jompo yang didanai yayasan. Dia tidak lagi memedulikan perhiasan atau pesta sosialita. Tadi siang, aku melihatnya membersihkan kamar mandi panti jompo itu. Wajahnya tanpa make up dan dia terlihat bahagia secara nyata. Dia bahkan meneleponku setiap hari, tambah Anya sambil tertawa kecil. Bukan untuk menghina, tapi untuk bertanya resep kue atau meminta saran dekorasi untuk acara amal. Dia benar-benar sedang mencuci jiwanya. Ayah juga begitu, kata Bastian. Ayah Arlan merasa terbebas dari beban hutang dan tekanan ibu yang sombong. Dia kini menikmati perannya sebagai penasihat senior, mendampingiku, dan yang terpenting, dia memiliki waktu luang untuk bermain catur dengan ayahmu. Mereka berdua sekarang menjadi pasangan kakek-kakek strategis yang tak terpisahkan. Anya memandang Bastian, matanya berkaca-kaca. Kau tahu, Bas, saat aku berjanji padamu di altar, aku tidak pernah membayangkan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lengkap seperti ini. Aku pikir kita hanya akan hidup sederhana dan harus berjuang melawan bayangan trauma dan kebencian. Tapi kini, kita punya segalanya. Kita punya segalanya karena kita berani memilih yang benar. Sayang, bisik Bastian. Beberapa hari kemudian, Anya dan Bastian mengunjungi salah satu lokasi proyek baru Arlan Group yang didanai Wira Group, sebuah pusat rehabilitasi dan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas. Di sana, mereka bertemu dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna, dengan pakaian kasualnya yang sederhana, sedang mengajar beberapa wanita difabel merajut. Ia melihat Anya dan Bastian, wajahnya berseri-seri. Anya, Bastian, lihatlah, hasil rajutan mereka luar biasa, seru Ibu Ratna, tanpa sedikit pun nada arogansi. Ibu Ratna menghampiri Anya. Anya, Ibu ingin berterima kasih. Melalui dirimu, Ibu akhirnya menemukan arti hidup yang sebenarnya. Ibu selama ini hanya mengejar bayangan status. Sekarang, Ibu merasa berguna. Ibu Ratna kemudian berlutut di samping kursi roda Anya, menggenggam tangannya. Dan yang paling penting, Nak, Ibu ingin menebus kesalahanku tentang kakimu. Aku ingin mendirikan sebuah klinik ortopedi canggih atas nama yayasan, khusus untuk membantu pemulihan dan perawatan difabel, termasuk menyediakan alat bantu terbaik. Ibu, itu ide yang luar biasa, kata Anya. Hatinya tersentuh oleh ketulusan ibu mertuanya. Aku akan mengurus semua pendanaan, kata Bastian segera. Kita akan gunakan keuntungan Arlan Group yang baru ini untuk membantu yayasan. Saat mereka berbicara, Pak Wisnu dan ayah Arlan tiba. Mereka berempat, termasuk Ibu Ratna, kini terlihat seperti fondasi keluarga yang kokoh, berdiri di tengah orang-orang yang mereka bantu. Aku sangat bangga pada kalian semua, kata Pak Wisnu, matanya memancarkan kehangatan.
Kalian telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah kekuatan untuk berbuat baik, bukan kekuatan untuk menghina. Dan aku bangga pada ibu, kata Bastian, memeluk ibunya. Ayah Arlan tersenyum. Wisnu, aku setuju denganmu. Rasanya jauh lebih ringan. Aku tidak lagi harus menyembunyikan laporan keuangan atau takut pada amarah istriku. Semuanya jujur, dan itu mahal harganya. Mahal, Arlan, tapi sepadan. Karena kejujuran adalah modal terbesar dalam bisnis maupun kehidupan, balas Pak Wisnu. Anya menyadari bahwa kisah mereka adalah sebuah karya seni yang indah. Tragedi kecelakaan yang melumpuhkannya, kerahasiaan ayahnya, dan kesombongan ibu mertuanya. Semua itu adalah benang-benang takdir yang harus dijalin rumit untuk menghasilkan permadani kebahagiaan yang sempurna. Saat matahari mulai tenggelam, mewarnai pusat rehabilitasi itu dengan nuansa emas, Anya dan Bastian berjalan-jalan di sekitar area itu. Bastian mendorong kursi roda Anya. Tidak ada rasa malu, hanya kebanggaan yang bersemi. Bas, kita harus berterima kasih pada Ayah Wisnu, kata Anya. Dia tidak hanya memberiku cinta sejati, dia memberiku kebebasan untuk mencintai tanpa syarat dan memanfaatkan kekayaan kita untuk mengubah dunia. Aku tahu, sayang. Dia adalah hadiah terindah yang kau berikan padaku, jawab Bastian, berhenti dan membungkuk, menatap mata istrinya. Tapi kau harus janji padaku satu hal, kata Anya, nadanya berubah serius. Apa itu? Meskipun kita punya kekayaan tak terbatas, kita tidak akan pernah membiarkan kesombongan dan keangkuhan masuk ke dalam hati kita, seperti yang pernah terjadi pada Ibu Ratna. Kita akan selalu mengingat hari pernikahan yang memalukan itu, sebagai pelajaran abadi tentang harga diri. Aku janji, Nyonya Arlan, kata Bastian, mencium bibir istrinya. Kita akan menjalani hidup dengan kerendahan hati dan cinta. Karena cinta kita, di atas kursi roda ini, adalah kekuasaan terbesar kita. Mereka berdua melihat ke arah ayah dan ibu mereka, yang kini tertawa akrab di kejauhan. Kehidupan keluarga Arlan dan Wira telah menyatu, dibentuk oleh pengampunan dan ketulusan. Semua orang telah menemukan tempat mereka, dan yang paling penting, semua orang telah menemukan arti dari nilai sejati, di luar materi. Langkah terakhir menuju kebahagiaan abadi sudah di depan mata. Mereka telah menyelesaikan misi, dan kini saatnya merayakan hidup baru mereka. Setahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang menjadi panggung pengungkapan rahasia dan pertobatan. Kehidupan Anya dan Bastian kini terasa seperti lagu merdu yang dimainkan dengan harmoni sempurna. Mereka telah pindah dari apartemen sederhana ke rumah yang lebih besar, namun tetap terasa hangat dan jauh dari kesan pamer, di mana kursi roda Anya bergerak dengan bebas. Pagi itu, mereka sarapan bersama di teras, ditemani oleh kicauan burung dan matahari pagi yang lembut. Kau melamun, Nyonya Arlan? Tanya Bastian, mencium pipi Anya. Anya tersenyum. Aku hanya sedang mengingat. Setahun yang lalu, hari ini, aku masih harus berjuang melawan rasa takut dan kebencian. Sekarang, semuanya terasa damai. Perkembangan di keluarga mereka sungguh luar biasa. Bastian telah membuktikan dirinya sebagai CEO Arlan Group yang visioner, menggabungkan kecerdasan bisnis dengan etika yang kuat, di bawah bimbingan sesekali dari Pak Wisnu. Arlan Group telah beralih fokus, memimpin proyek-proyek pembangunan perumahan sosial dan fasilitas umum, sesuai dengan filosofi Wira Group. Yang paling mencengangkan adalah perubahan pada Ibu Ratna. Ia benar-benar menjalani penebusan. Ia kini adalah figur sentral di Yayasan Wira Bakti, mengelola program pemberdayaan ekonomi untuk kaum difabel. Suatu sore, saat Anya dan Bastian mengunjungi pusat pelatihan, mereka melihat Ibu Ratna tertawa lepas, mengajari beberapa wanita merajut dan menjual hasilnya secara online. Ini adalah batch terbaru, kata Ibu Ratna, bangga, sambil menunjukkan produk kerajinan tangan. Wajahnya yang tanpa riasan tebal kini memancarkan kecantikan yang datang dari hati yang tulus.
Luar biasa, Bu. Penjualan kita naik 50% bulan ini, kata Bastian. Ibu Ratna menatap Anya, matanya berkaca-kaca. Ini semua berkatmu, Anya. Dulu, aku hanya melihat kaki yang tidak berfungsi. Sekarang, aku melihat jiwa-jiwa yang penuh potensi dan kekuatan. Ibu sudah belajar. Kekuatan tidak diukur dari kemampuan berdiri, tapi dari kemampuan untuk memberi. Ibu sudah menjadi ibu mertua yang terbaik, Bu, kata Anya, memeluk Ibu Ratna. Ayah Arlan dan Pak Wisnu juga semakin akrab. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di kebun belakang rumah, membahas strategi bisnis dan masa depan cucu yang mereka harapkan. Suatu malam, saat makan malam keluarga yang intim, Ayah Arlan mengangkat gelasnya. Aku ingin bersulang, kata Ayah Arlan. Untuk hari pernikahan yang paling memalukan dalam sejarah keluarga kita, tetapi juga hari yang paling heroik. Karena hari itu, kami semua diselamatkan. Aku diselamatkan dari kebangkrutan, Ratna diselamatkan dari kesombongan, dan Bastian diselamatkan dari pernikahan yang tidak bahagia. Pak Wisnu tersenyum. Dan aku diselamatkan dari kekhawatiran yang berkepanjangan. Putriku telah menemukan cinta sejati, diuji dengan api, dan menang. Dan aku, kata Ibu Ratna, nadanya penuh ketulusan, diselamatkan oleh kerendahan hati dan pengampunan menantuku. Aku tidak akan pernah melupakan hinaanku. Itu adalah cambuk yang membuatku menjadi ibu yang lebih baik. Anya dan Bastian hanya tersenyum, hati mereka penuh. Beberapa bulan kemudian, Anya dan Bastian berada di sebuah taman yang indah. Bastian perlahan berlutut di depan kursi roda Anya, bukan untuk melamar, melainkan untuk berbagi kabar gembira. Sayang, aku punya kabar baik, bisik Bastian. Tentang proyek baru di Surabaya, tanya Anya. Lebih baik dari itu, kata Bastian, matanya berbinar. Kau akan menjadi seorang ibu. Anya terkejut. Air mata haru membanjiri wajahnya. Setelah semua trauma dan penghinaan yang ia lalui, ia akan memiliki buah hati dari cintanya yang telah teruji. Aku tidak percaya, bisik Anya, suaranya bergetar. Percayalah, kata Bastian. Aku sudah bicara dengan dokter. Tidak ada masalah sama sekali. Kita akan memiliki keluarga. Dan anak kita akan tumbuh dengan cerita luar biasa tentang bagaimana ayahnya memilih ibunya, yang lumpuh namun lebih berkuasa daripada seluruh dunia, di tengah ancaman dan kebencian. Malam itu, mereka berbagi momen paling pribadi dan bahagia. Mereka tahu, anak yang akan lahir ini adalah simbol kemenangan mereka atas segala prasangka. 9 bulan berlalu. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Di sebuah kamar rumah sakit yang tenang, Anya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Pak Wisnu dan Ayah Arlan berada di luar, dengan cemas menunggu. Sementara Ibu Ratna berdiri di samping tempat tidur Anya, menggenggam tangannya, memberikan dukungan tulus. Saat bayi itu lahir, dan tangisnya memecah keheningan, Bastian menatap Anya. Dia sempurna, sayang. Sempurna, bisik Bastian, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ibu Ratna dengan lembut mengangkat cucunya. Wajahnya yang penuh kasih itu jauh dari kesan sombong. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk menjadi seorang nenek yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Anya duduk di kursi rodanya, memeluk putrinya yang mungil. Ia menatap kakinya, tidak ada lagi rasa sedih atau malu. Kelumpuhan itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari cerita luar biasa yang membentuk takdirnya. Kau tahu, Nak, bisik Anya pada bayinya, hidup ini penuh ujian. Tapi ingatlah, harta yang paling berharga bukan kursi roda canggih ini, bukan pula seluruh Wira Group, melainkan hati yang tulus dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Bastian masuk, mencium kening Anya dan putrinya. Aku sangat mencintaimu,
Anya. Kau adalah ratu di hidupku. Kau telah mengajarkan kami semua arti sejati dari harga diri dan cinta, kata Bastian. Aku juga mencintaimu, suamiku, jawab Anya. Mereka berbagi pandangan yang penuh makna, sebuah pandangan yang merangkum seluruh perjalanan mereka, dari janji di bawah gerimis, melalui penghinaan di altar, hingga pengungkapan dramatis yang dipimpin oleh ayahnya yang datang dengan mobil mewah dan ajudan. Kisah mereka adalah bukti abadi, bahwa cinta yang tulus akan selalu memiliki kekuatan terbesar, dan bahwa pengampunan adalah kekayaan tertinggi yang bisa dimiliki sebuah keluarga. Anya dan Bastian hidup bahagia, terus menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka untuk kebaikan, tidak pernah melupakan pelajaran pahit yang mereka dapatkan di hari pernikahan mereka. Mereka terus berdiri tegak, Anya di kursi roda, Bastian di sisinya, sebagai pasangan yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya jiwa.